Nama saya Andin dengan NIM B1C124059. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa operasi matematika sederhana pada Microsoft Excel. Perlu diketahui, pada Microsoft Excel terdapat 5 operasi sederhana matematika, yaitu pangkat, kali, kurang, bagi, dan tambah. Langsung saja kita ke tutorial untuk operasi matematika sederhana pada Microsoft Excel. Langsung saja kita ke tutorial yang pertama, yaitu penggunaan rumus pangkat pada Microsoft Excel. Jika ingin menggunakan rumus pangkat pada Microsoft Excel, yang pertama harus kita lakukan adalah yang pasti adalah menyiapkan angka. Di sini sudah ada 5 dan 6. Setelah itu pada kolom C kita akan gini, tanda sama dengan. Setelah itu klik pada kolom A1 begini. Setelah itu pencet shift dan angka 6. Sudah terlihat seperti ini. Setelah itu diklik pada kolom B1. Setelah seperti ini, kita tinggal mengklik enter agar hasilnya bisa keluar. Seperti itu ya teman-teman. Untuk rumus yang kedua, yaitu rumus perkalian. Rumus perkalian mudah saja. Kita tinggal menambahkan tanda sama dengan di sini. Terus kita klik pada kolom A3, shift, angka 8 akan muncul seperti bintang. Lalu kita akan mengklik pada kolom B3. Setelah itu kita akan mengklik enter. Sudah terlihat ya teman-teman hasilnya. Selanjutnya adalah operasi pembagian pada Microsoft Excel. Seperti biasa kita menambahkan tanda sama dengan di kolom C5. Setelah itu kita mengklik kolom A5. Setelah itu memencet tanda garing atau garis miring seperti ini. Lalu kita mengklik kolom B5. Sudah seperti ini, kita tinggal memencet enter. Ya teman-teman. Yang keempat adalah rumus penjumlahan. Seperti biasa kita menambahkan tanda sama dengan. Setelah itu kita klik pada kolom A7 yang kolom terdapat angka. Setelah itu kita menambahkan tanda tambah. Setelah itu kita klik kolom B7. Lalu kita enter. Dan yang terakhir adalah operasi pengurangan pada Excel. Seperti biasa menambahkan tanda sama dengan. Setelah itu mengklik pada kolom A9, lalu menambahkan tanda kurang, lalu mengklik pada kolom B9. Setelah itu kita enter. Oke teman-teman, jadi itu adalah operasi matematika sederhana pada Microsoft Excel yang bisa saya jelaskan dan praktikkan langsung pada Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan melakukan praktik menggunakan operasi matematika sederhana pada Excel yang saya sudah jelaskan pada segmen awal, menggunakan data pada tabel berikut, yaitu nama barang, stok, harga beli, harga jual, modal, dan keuntungan. Pada praktik kali ini adalah kita akan mencari modal serta keuntungan. Untuk mencari modal, kita akan menggunakan operasi matematika perkalian. Dan untuk pada kolom keuntungan, kita akan menggunakan operasi matematika pengurangan. Langsung saja kita pada modal. Yang pertama kita menambahkan tanda sama dengan pada kolom modal yang pertama, yaitu F1, F2, lalu mengklik pada
kolom C2 atau stok, di stok pada C2. Setelah itu kita akan mengklik pada kita akan mengklik pada keyboard tombol shift terus angka 8. Setelah itu kita akan mengklik pada kolom D2 atau pada kolom harga beli. Setelah itu kita tinggal memencet enter. Pada kolom berikutnya juga sama, yaitu menambahkan tanda sama dengan, mengklik pada kolom stok yaitu C3. Setelah itu menekan tombol shift lalu angka 8. Setelah itu mengklik pada kolom D3 atau pada kolom harga beli yang kedua. Setelah itu pencet enter. Yang ketiga juga begitu. Setelah selesai semua pada kolom modal, kita beralih pada kolom keuntungan. Pada kolom keuntungan kita menggunakan operasi matematika pengurangan, di mana kita akan menaruh kursor pada sel pada kolom G2. Setelah itu menambahkan tanda sama dengan, lalu memencet pada, setelah itu kita akan mengklik pada kolom harga jual yang pertama yaitu E2. Setelah itu menambahkan tanda kurang. Setelah itu mengklik pada kolom D2 yaitu pada harga beli yang pertama. Setelah seperti ini, kita tinggal menekan tombol enter. Sudah kelihatan. Yang kedua juga begitu, mengklik menambahkan tanda sama dengan, lalu mengklik pada harga jual yang kedua atau kolom E3, lalu menambahkan tanda kurang. Setelah itu mengklik pada kolom D3 atau harga beli yang kedua. Setelah itu menekan enter. Nah, kita sudah selesai pada praktik menggunakan operasi matematika sederhana pada tabel nama barang, stok, harga beli, harga jual, modal, dan keuntungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan rumus max dan min, di mana rumus max ini memiliki fungsi untuk mencari nilai tertinggi, sedangkan min memiliki fungsi untuk mencari nilai terendah. Langsung saja, kita sudah memiliki data nilai pada Microsoft Excel saya ini. Lalu kita akan mencari nilai min dan nilai max-nya. Yang pertama kita akan mencari nilai min dengan meletakkan kursor pada salah satu kolom. Terserah kalian bisa meletakkannya di mana saja. Saya meletakkannya di kolom D4. Setelah itu saya menambahkan tanda sama dengan. Setelah itu saya mengetik min. Nanti pada Excel akan muncul seperti ini. Lalu kita pencet yang min ini, fungsi min. Setelah itu kita akan memblok semua datanya. Setelah seperti ini, kita tinggal memencet tombol enter. Sudah ada ya teman-teman nilai min-nya atau nilai terendahnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai max atau nilai tertinggi, yaitu sama juga
menambahkan tanda sama dengan. Setelah itu kita akan mengetik rumus max. Nah, akan muncul juga seperti ini. Lalu kita pencet. Setelah dipencet, kita akan memblok kembali semua data kita. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita tinggal mengklik tombol enter. Oke teman-teman, ini sudah ada nilai min dan nilai max-nya pada tabel yang kita miliki di Excel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus sum pada Microsoft Excel. Rumus sum sendiri adalah memiliki fungsi untuk menjumlahkan keseluruhan data. Nah, di sini kita sudah mempunyai data tabungan beberapa mahasiswa, yaitu Ahmad, Budi, Citra, Junaid, dan Rahman. Kita akan menghitung jumlah keseluruhan tabungan mereka masing-masing. Langkah pertama tentu saja meletakkan kursor pada kolom F2. Setelah itu menambahkan tanda sama dengan. Selanjutnya adalah memblok semua data dari C2, D2, dan E2. Salah. Pertama kita harus mengetik sum dulu. Setelah muncul seperti ini, kita pilih yang sum ini, paling atas. Nah, baru setelah itu kita memblok data yang berada di C2, D2, dan E2. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal memencet tombol enter. Nah ya teman-teman. Nah, di kolom kedua pun seperti itu. Tinggal menambahkan tanda sama dengan, menambahkan sum. Setelah itu memblok data yang di samping dan memencet enter. Cara mudahnya yaitu kalian tinggal mengarahkan kursor kalian pada titik di sudut sel ini atau kolom ini sampai tanda kursornya itu berubah menjadi hitam dan tipis. Kalau di sini, kalau saya meletakkan di sini di tanda kursornya itu merupakan tanda tambah yang besar dan berwarna putih. Namun jika saya mengarahkannya ke sini, dia akan berubah menjadi kecil dan berwarna hitam. Kita tinggal pencet, lalu kita tarik ke bawah. Dia akan muncul. Ini adalah cara cepatnya. Ini merupakan cara cepat, yaitu dengan mengcopy rumus yang sudah kita gunakan sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan rumus SUMIF pada Microsoft Excel. Rumus SUMIF sendiri memiliki fungsi untuk menjumlahkan secara keseluruhan pada data dengan kriteria tertentu. Contohnya yaitu pada tabel di atas ini kita telah memiliki tabel di mana tabel ini merupakan tabel tabungan mahasiswa. Pada praktik kita kali ini menggunakan rumus SUMIF adalah saya akan mencari jumlah keseluruhan tabungan yang dimiliki oleh laki-laki. Di sini kita sudah memiliki tabel laki-laki dan perempuan. Nah, di sini saya akan mencari jumlah keseluruhan dari tabungan yang dimiliki oleh para laki-laki.
Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus Sum IFS pada Microsoft Excel. Nah, di sini langsung saja kita sudah mempunyai tabel mengenai data penjualan, yaitu terdapat kolom tanggal faktur, nama barang, kondisi, jumlah, harga, serta total. Nah, pada kolom total penjualan ini kita akan mencari total penjualan dari Power Supply No Ori. Maka dari itu saya meletakkan kursor saya di kolom C13, lalu saya akan menambahkan tanda sama dengan, lalu saya akan mengetikkan Sum IFS. Nah, akan muncul seperti ini, kita tinggal klik saja. Setelah itu kita akan memblok data pada data total, semuanya ya teman-teman. Blok. Lalu kita akan menambahkan tanda titik koma. Setelah itu kita akan memblok data pada nama barang. Jika sudah seperti ini, kita akan menambahkan lagi tanda titik koma. Lalu kita akan menambahkan tanda kutip dan kita akan mengetik Power Supply, karena di sini kita akan mencari total penjualan dari Power Supply. Kita tutup tanda kutipnya, kita tambahkan lagi tanda titik koma. Nah, setelah itu kita akan memblok data pada tabel kondisi. Nah, kita blok. Lalu kita menambahkan titik koma, lalu tanda kutip, dan kita akan menuliskan keterangan No Ori, karena di sini kita akan mencari total penjualan Power Supply No Ori, maka kita akan mengetik No Ori. Kita tutup tanda kutipnya. Nah, jika sudah seperti ini dia adalah rumusnya. Kita tinggal memencet tombol enter. Nah, sudah muncul. Kita ubah dulu ke rupiah. Nah, maka total penjualan dari Power Supply No Ori adalah 2.520.000. Nah, yang di bawah juga, yang tabel kedua juga sama seperti itu, tinggal menambahkan tanda sama dengan, lalu Sum IFS, lalu memblok data pada total. Setelah itu menambahkan tanda titik koma, memblok data pada tabel nama barang, setelah itu menambahkan titik koma dan tanda kutip. Setelah itu mengetikkan Power Supply, karena di sini kita akan mencari juga Power Supply, total penjualan Power Supply, tapi dia di sini Power Supply Ori. Maka kita ketik Power Supply. Kita tutup. Setelah itu kita akan memblok pada tabel data pada tabel kondisi. Nah, kita tambahkan lagi tanda titik koma, kutip, lalu kita mengetikkan kata ori, karena di sini kita akan mencari total penjualan Power Supply Ori. Lalu kita tutup tanda kutipnya dan kita pencet enter. Nah, sudah muncul. Total penjualan Power Supply Ori yaitu 11.100.000. Nah, ini juga gampang saja. Oh, tidak bisa. Kita harus mencarinya satu-satu. Kalau di sini rumus itu tidak bisa di copy ke bawah, guys. Jadi kita harus mencarinya satu persatu.
mencari semua total penjualan menggunakan rumus SUM IFS. Nah, itu dia tadi beberapa cara menggunakan operasi sederhana matematika di Excel dan juga menggunakan beberapa rumus, yakni rumus SUM, SUM IF, dan SUM IFS. Nah, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.